Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai bagaimana caranya membuat program Java sederhana untuk membaca XML dengan menggunakan Extreme. Jadi kita buat dulu proyeknya. Di sini kita membuat menggunakan proyeknya tipenya Java Application. Kemudian kita beri nama misalnya adalah XML Open Sederhana. Ya, kita sudah membuat proyeknya. Kemudian seperti biasa, kalau misalnya kita mau menggunakan Extreme, kita perlu mengimport dulu. Kita masukkan di libraries. Dengan cara klik kanan libraries, lalu add jar, kemudian kita tentukan file jar yang akan kita gunakan, yaitu Extreme 1.4.11.1. Kita masukkan di sini, kemudian setelah itu kita juga perlu mengimpor Extreme tersebut. Jadi kita import menemukan com, lalu ada ThoughtWorks, Extreme, lalu yang mau kita pakai adalah kelas Extreme, dan juga untuk drivernya kita juga perlu mengimpor itu .io XML. Lalu kita mau menggunakan nanti drivernya adalah SexDriver. Ya, kita akan menggunakan Extreme ini nanti untuk melakukan deserialisasi dari XML, format XML yang ada di file untuk disimpan ke dalam atribut objek-objek yang kita miliki. Jadi itu gunanya untuk gunanya Extreme-nya. Kemudian kita juga perlu mengimport input-output di Java-nya untuk menyimpan dan membuka, lebih tepatnya untuk membuka file ya, karena kita nih untuk membuka, mengakses file. Jadi dari I.O. lalu kita menggunakan file input stream. Jadi dari file kita inputkan ke program, maka dia namanya file input stream. Oke. Setelah itu di sini kita perlu buat kelasnya dulu. Jadi kita pastikan kelas yang kita buat itu sama dengan struktur dari file XML-nya. Jadi kita punya universitas ya. Kita nanti akan menggunakan file XML yang ini. Jadi kita punya file XML, tipe XML dengan nama universitas, di mana di sini dia punya dua atribut, yaitu ada nama dan ada alamat. Jadi nanti kita akan mengakses nama universitasnya dan juga alamat universitasnya kita simpan ke dalam objek yang ada di program kita. Nah, karena kita mau mengakses dari sini, maka kelasnya yang kita buat juga harus persis dengan yang ada di sini. Jadi kita tuliskan namanya adalah nama dan alamat ya atributnya. Jadi kita buat nama dan atributnya, nama dan alamatnya maksud saya. Oke. Kemudian setelah itu kita juga nanti akan menampilkan datanya ketampilan. Jadi di sini kita akan mengoverride method toString yang ada di dalam kelas objek. Itu jadi yang akan kita tampilkan adalah nama universitasnya itu apa. Kemudian selain nama, kita juga akan menampilkan alamatnya. Alamatnya di
sesuai dengan data yang ada di atribut alamat. Oke, jadi ini sederhana seperti ini. Kemudian di sini kita buat dulu objeknya. Universitas, kita namakan misalnya Univ. Kemudian di sini kita cukup membuat objeknya seperti ini dengan kata kunci new. Setelah itu kita membuat objek ekstrimnya, ya, dari kelas ekstrim ini kita buat objek ekstrim dengan menggunakan drivernya text driver yang tadi juga sudah kita import. Sebelum kita melakukan deserialisasi, kita perlu mengakses filenya terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan mengakses filenya, kita tentukan bahwa nama file yang akan kita akses itu namanya adalah universitas.xml. Ya, jadi universitas.xml ini filenya akan kita akses dan kita akan baca. Kita akan baca dengan menggunakan file input stream. Jadi dari objek file input stream ini kita bacanya per karakter ya. Jadi di sini nanti kita akan bacanya per karakter. Pertama kita siapkan dulu variabel untuk menyimpan atau mewadahi hasil pembacaan filenya. Kita namakan file variabelnya namanya adalah sxml. Kemudian di sini kita baca satu-satu per karakter ya. Di sini dari char. Jadi dengan menggunakan fungsi read ini akan dibaca satu persatu per karakter, nanti akan ditambahkan isi dari string, variabel string sxml-nya ini untuk tiap C dalam tiap perulangannya. Kalau misalnya dia sudah menemukan -1 di sini, artinya itu sudah akhir dari file. Artinya semua karakter yang ada di file tersebut sudah dibaca. Makanya nanti selesai sudah pembacaannya. Kalau misalnya sudah selesai, maka nanti XML-nya ini akan berisi string yang sangat panjang ya. XML, tulisan XML dengan format XML yang sangat panjang. Nah, dari XML tersebut kita akan melakukan deserialisasi. Jadi, kalau misalnya kita ingat kembali, urutannya adalah kita punya XML ya, kita punya file XML, lalu kita akses ke program, jadi di sini programnya, misalnya, dengan menggunakan file input stream, lalu kita simpan dia ke wadah string ya, di sini formatnya adalah XML. Nah, dari format XML ini kita nanti akan melakukan deserialisasi. Deserialisasi dengan menggunakan ekstrim. Yang mana hasil deserialisasi ini akan disimpan di objek dan nanti atributnya akan diberi nilai-nilai sesuai dengan hasil deserialisasi tersebut. Tuh, jadi di sini tadi tahapannya sudah sampai selesai membaca dari file ya. Jadi sekarang kita mendapatkan sxml dengan format XML. Nah, setelah itu kita akan melakukan deserialisasi. Ini caranya. Oke, mohon maaf. Universitas ya, kita downcasting dia ke universitas. Kemudian tadi nama yang variabel referensinya adalah univ ya. Oke, jadi kita nanti akan menyimpan, di sini adalah proses deserialisasi dengan memanggil metode from XML. sxml adalah string yang tadi kita sudah buat di sini, diisi dari filenya. Kemudian hasil dari from XML itu tuh tipenya adalah objek. Nah, karena tipenya masih sangat general, yaitu dari kelas objek, kita perlu melakukan downcasting ke universitas agar bisa di-refer oleh variabel univ ini. Gitu. Nah, kemudian setelah itu, karena ini tadi kita buatnya dalam try ya, kita perlu menutup try ini dengan catch. Nah, jadi kita tutup dengan catch ya, biar nanti kalau ada masalah bisa ditangkap. Kemudian, oke, di sini kita ada finally, kalau misalnya ada atau tidak ada masalah, nanti filenya akan ditutup.
kalau misalnya dalam penutupan ini ada masalah, dia akan menangkap exception ya. Jadi kita belum mengimport, kita import saja dulu Java EO exception. Nah, oke. Jadi ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita akan mencoba menampilkan hasil pembacaan file XML kita di layar. Jadi kita bisa menggunakan print di sini. Kita tampil isi dari UNIF untuk memanggil method toString. Ya. Nah, karena sekarang di sini sudah selesai programnya, kita lihat bahwa kita punya file universitas ini tuh di folder XML simpan sederhana yang tadi sebelumnya kita sudah melakukan penyimpanan. Nah, sedangkan di project XML open sederhana itu belum ada file XML-nya, maka kita perlu mengcopy terlebih dahulu. Kemudian setelah di-copy, kita masukkan ke dalam foldernya. Kita masukkan ke dalam folder di sini, kita copy paste. Jadi file XML universitas sudah kita masukkan di sini sehingga semoga bisa dibaca oleh file input stream di sini ya, karena namanya adalah universitas.xml. Biar ini berhasil, sebelumnya kita perlu mengubah nama package-nya ya, biar sukses. Kita tuliskan ini menjadi open. Lalu kita ini juga ganti jadi open karena tadi kita di beda project ya. Oke, setelah itu kita coba untuk eksekusi. Ya, alhamdulillah sudah berhasil bahwa di sini tertampil nama universitas yang adalah Universitas Islam Indonesia dan alamatnya Jalan Kaliurang. Artinya kita berhasil mengakses file XML karena sebelumnya tadi kita buat universitas di sini, ini nilainya masih 00 semua ya, karena tidak ada. Kemudian kita eksekusi proses mengakses file XML-nya, kemudian lakukan deserialisasi dan kita menampilkan universitasnya. Alhamdulillah datanya sudah kita dapatkan, jadi berhasil. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.